wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Mangsari, nomor absen 51. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang magnet. Yang pertama adalah pengertian magnet. Magnet merupakan benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet disebut juga dengan nama besi sembrani. Kekuatan magnet menarik benda-benda tertentu disebut gaya magnet. Gaya tarik pada magnet dapat menarik benda-benda earthen. Ini berarti tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda-benda yang ditarik magnet disebut dengan benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet atau bersifat magnetis ini terbuat dari besi dan baja. Sedangkan benda-benda yang tidak ditarik magnet atau tidak bersifat magnetis biasanya terbuat dari kayu, karet, atau plastik. Yang kedua adalah jenis-jenis magnet. Secara garis besar terdapat dua jenis magnet, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan secara alami, artinya tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya adalah Gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Terus adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat manusia. Magnet buatan dibuat dari bahan-bahan magnetik kuat seperti besi dan baja. Magnet buatan ini terbagi menjadi dua, yaitu magnet tetap atau permanen dan magnet sementara atau remanen. Magnet tetap atau permanen merupakan magnet yang bersifat kemagnetannya itu permanen meskipun proses pembuatannya sudah dihentikan. Selanjutnya adalah magnet sementara atau remanen merupakan magnet yang bersifat kemagnetannya hanya sementara, yaitu hanya terjadi selama proses pembuatannya. Tiga adalah bentuk-bentuk magnet, yaitu diantaranya magnet jarum. Magnet jarum ini memiliki bentuk ujung-ujung yang lancip. Magnet ini biasanya digunakan sebagai kompas. Terus magnet batang. Magnet batang mempunyai bentuk seperti balok dengan posisi kutub yang berlawanan. Biasanya akan dibagi menjadi dua bagian, di mana satu bagian adalah kutub utara dan satu bagian lagi adalah kutub selatan. Selanjutnya adalah magnet ladang atau tapal kuda. Magnet ini mempunyai bentuk seperti huruf U dengan kutub utara dengan posisi sejajar atau bersebelahan. Selanjutnya adalah magnet silinder. Seperti namanya, magnet silinder mempunyai bentuk seperti tabung atau silinder dengan kutub berseberangan. Yang keempat adalah sifat-sifat magnet, yaitu setiap magnet mempunyai garis-garis gaya di sekeliling magnet. Daerah sekeliling magnet itu disebut dengan medan magnet. Magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya, artinya tidak semua benda dapat ditarik. Gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Selanjutnya adalah magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Yang kelima adalah teori kemagnetan, yaitu sebuah magnet akan selalu tersusun atas magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Pada benda magnetik, magnet elementer ini tersusun secara teratur, namun pada benda non-magnetik, magnet elementer ini tersusun secara acak. Bahan magnetik yang dibuat magnet dapat diubah menjadi magnet dengan prinsip membuat magnet elementer menjadi teratur. Bahan magnetik lunak lebih mudah dijadikan magnet karena lebih mudah untuk menyusun magnet elementer menjadi teratur. Apabila sebuah magnet dipotong, maka magnet-magnet potongan tetap memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keenam, benda berdasarkan kemagnetannya. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda-benda magnetik yang bukan magnet dapat diolah menjadi magnet, namun setiap benda memiliki tingkat kesulitan yang berbeda jika ingin diubah menjadi magnet. Contoh benda ini adalah besi, baja, nikel. Selanjutnya adalah benda non-magnetik. Benda ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat, contohnya aluminium, tembaga, platina. Diamagnetik yaitu benda menolak magnet, artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya emas, seng, dan merkuri. 7 adalah cara pembuatan magnet dengan cara induksi. Sebuah besi atau baja yang bukan magnet akan menjadi magnet jika didekatkan dengan besi atau baja yang bersifat magnet. Selanjutnya dengan cara menggosok.
Sebuah magnet dapat dibuat dengan cara menggosokkan sebuah kutub magnet kepada sepotong besi atau baja secara berulang secara searah. Besi dan magnet akan menjadi magnet, sedangkan magnet aslinya akan kehilangan sifat kemagnetannya. Selanjutnya, besi merupakan benda yang sangat mudah untuk dibuat magnet, tetapi sifat kemagnetannya akan mudah hilang. Magnet yang tidak dapat mempertahankan sifat kemagnetannya dalam jangka waktu lama disebut magnet sementara. Baja itu merupakan benda yang sangat sulit untuk dijadikan magnet, tetapi apabila berhasil dijadikan magnet, sifat kemagnetannya sulit hilang. Magnet yang mampu mempertahankan sifat kemagnetannya dalam jangka waktu lama disebut magnet permanen. Selanjutnya, dengan cara aliran listrik, sebuah paku akan menjadi magnet dengan cara dialirkan arus listrik melalui kabel yang dililitkan. Sifat kemagnetan paku berlaku sementara selama ada aliran listrik. Magnet yang terjadi karena adanya aliran listrik disebut magnet elektro atau elektromagnetik. Yang kedelapan adalah kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Pada umumnya, magnet yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah magnet buatan, yaitu untuk membuat gunting, drai, kompas, pensil, mainan anak, dan lain-lain. Magnet juga dipakai dalam alat-alat listrik seperti motor, dinamo, bel listrik, dan telepon. Pada mesin dek terdapat magnet listrik yang berguna untuk menarik dan memindahkan besi tua dan lembaran-lembaran besi. Sifat kemagnetan dari magnet listrik hanya sementara. Bila arus listrik diputus, sifat kemagnetannya hilang sehingga beban yang menempel akan jatuh. Selanjutnya, ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Selanjutnya itu adalah bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng, papan catur agar buah catur tidak mudah terguling. Selanjutnya, kompas sebagai petunjuk arah utara selatan, alat untuk mengangkut benda-benda dari besi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumina Agiza, nomor absen 46. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu nama media kami. Nama media kami ini kami beri nama dengan 3M, yaitu mobil magnet mini. Kenapa jadi kami beri nama 3M? Yang pertama, 3 itu melambangkan huruf M yang ada 3 pada namanya, yaitu mobil, magnet, dan mini. Kenapa kami pakai mobil? Karena di sini yang menunjukkan magnetnya itu mobil, maka dari itu kami beri nama mobil magnet mini. Terus yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang fungsi media. Fungsi media pada media kami yang pertama itu meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam kegiatan dan pembelajaran serta lain-lainnya. Terus yang kedua itu untuk memudahkan siswa memahami tentang materi magnet ini. Terus yang ketiga itu untuk menjadikan pembelajaran itu lebih aktif. Jadi harapan kami itu dengan media kami ini pembelajaran akan lebih aktif sehingga dapat menarik minat siswa. Yang keempat itu untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang kelima itu untuk menarik perhatian siswa, karena kan kebanyakan siswa kan suka dengan mobil-mobil, apalagi yang laki-laki gitu. Jadi kami mengharapkan mobil kami ini dapat menarik perhatian siswa, bagaimana dia akan bisa menjalankannya seperti itu. Terus yang keenam yaitu pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. Terus selanjutnya yaitu alat serta bahan. Yang pertama, alat yang kami gunakan yaitu gunting. Tentu gunting itu dilakukan untuk memotong-motong seperti kardus atau karton yang kami gunakan. Yang kedua itu penggaris, pensil, penghapus, cutter ya hampir sama seperti gunting fungsinya, namun cutter ini digunakan untuk yang lebih tebal, alatnya yang tidak bisa dipotong dengan gunting. Terus yang keenam yaitu double tip. Selanjutnya ada kuas kami gunakan untuk mencat beberapa bahan kami itu
diwarnai itu menggunakan cat. Terus selanjutnya itu botol spray. Botol spray kecil yang kami gunakan untuk meletakkan cat di dalamnya pada rumput-rumput kami itu kami semprot dengan botol spray tersebut. Terus selanjutnya itu karton Jakarta itu sebagai alas agar alas dari media kami itu kuat, jadi kami menggunakan karton Jakarta. Terus ada magnet besar itu untuk menarik yang di bawah. Terus yang selanjutnya ada magnet kecil itu diletakkan pada mobil mini, makanya disebut dengan mobil magnet mini. Jadi di mobil itu ada magnet yang bisa menarik benda. Terus origami, karton hitam kami gunakan untuk sebagai dasar jalanan itu kami menggunakan karton hitam, terus kami cat dengan warna putih sebagai pembatas jalannya itu. Ada kapas ya yang tadi kami gunakan untuk rumput-rumputnya. Terus cat akrilik itu untuk warnai tadi. Lalu lem UHO itu kami gunakan untuk melem beberapa bahan yang perlu lem yang kuat gitu. Jadi kami menggunakan lem UHO supaya tidak mudah lepas. Terus selanjutnya itu lem kertas karena bahan dasar kami kebanyakan banyak yang memakai kertas, seperti kayak kertas hitam tadi itu yang di bawah. Terus seperti beberapa bahan yang lain yang menggunakan kertas juga itu, jadi kami cuma memakai lem kertas yang sekiranya walaupun dengan jangka lama menggunakan lem kertas itu tetap bisa tahan lama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najiha Sofina, nomor absen 45. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dari media kami, yaitu 3M, mobil magnet mini, dan juga cara pembelajaran dari media kami. Ya, seperti yang dilihat di video, kami menggerakkan mobil dengan menggunakan magnet yang sudah kami tempel di bagian bawah mobil. Lalu, seperti yang dilihat di video, karet tidak memiliki sifat kemagnetan sehingga tidak bisa menempel pada mobil yang sudah kami tempelkan menggunakan magnet. Lalu, setelah itu ada isi dari staples, yang dimana isi staples ini merupakan besi yang dapat ditarik oleh magnet karena memiliki sifat kemagnetan. Lalu mobil kami jalankan dan isi staples itu bisa digerakkan. Lalu ada potongan kertas kecil yang dimana kertas ini juga tidak memiliki sifat kemagnetan sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Lalu ada paku, karena paku ini memiliki sifat kemagnetan sehingga paku dapat ditarik oleh mobil yang sedang berjalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembelajaran dari media kami. Di sini kami mengambil pembelajaran kelas 6, tema 5, subtema 1, dan pembelajaran 1 tentang magnet. Di sini guru mengambil model pembelajaran problem solving. Yang pertama, guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari itu sekaligus pemberian motivasi kepada semua peserta didik agar peserta didik terlibat dan juga aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, siswa akan diperlihatkan atau ditunjukkan alat peraga atau media pembelajaran yang akan digunakan hari itu. Di sini guru menggunakan media pembelajaran 3M atau mobil magnet mini. Di situ guru sekaligus menjelaskan dan juga menunjukkan bagaimana cara kerja dari media itu tadi. Guru juga meminta semua peserta didik untuk mengamati bagaimana cara kerja dari media tersebut. Lalu
setelah semua peserta didik mengamati bagaimana prosesnya, guru akan membentuk peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Lalu guru akan menentukan dan menjelaskan masalah apa yang akan dipecahkan oleh semua kelompok. Di sini guru memberikan masalah kepada semua kelompok untuk menganalisis media pembelajaran yang sudah diperagakan sebelumnya, yaitu benda mana yang ditarik oleh magnet dan benda mana yang tidak ditarik oleh magnet. Lalu setelah guru menentukan masalah itu tadi, siswa dapat mengidentifikasi masalah itu dengan menggunakan pengetahuannya untuk memperinci dan juga menganalisis dari berbagai sudut pandang. Lalu peserta didik dapat merumuskan jawaban sementara dari hasil diskusi kelompok mereka. Lalu peserta didik dapat mengumpulkan data atau keterangan yang relevan untuk menguji hasil jawaban sementara mereka. Lalu peserta didik dapat memecahkan masalah itu tadi dengan kelompoknya masing-masing dengan menguji kebenaran dari jawaban mereka itu tadi. Lalu setelah semua kelompok selesai berdiskusi, guru akan meminta satu perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi mereka di depan kelas. Lalu setelah semua kelompok menjelaskan bagaimana hasil diskusi mereka, guru akan menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran hari itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.